Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwasannya Ia telah banyak memberikan karunia dan nikmat yang dianugerahkan, diberikan kepada kita sedemikian rupa sehingga kita pun tidak memiliki kapasitas untuk bisa mengkalkulasi, menghitung betapa banyaknya jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hampir detik per detik kita merasakan semua itu. Inilah salah satu penjelasan yang kita pahami dari firman Allah, Quran surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan karunia dan nikmat yang begitu banyak kepada kalian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka fasholli lirabbika wanhar. Maka dianjurkan kita ini untuk menegakkan sholat sebagai sarana membangun hubungan yang baik kita dengan Allah. Dan jangan lupa, kita pun dianjurkan untuk berkurban. Semuanya dijanjikan banyak oleh Allah kepada kita yang mampu dan berusaha mewujudkan, menegakkan dua amalan ini. Yakni sebagai sarana syukur kita kepada Allah, yakni sholat dan berkurban. Nah, pada kesempatan singkat ini kita ingin melihat kembali apa yang akan kita dapatkan dari pengorbanan kita ini. Baik pengorbanan hewan kurban seperti yang dilakukan di bulan Dzulhijjah maupun pengorbanan lain sebagai sarana kita ibadah kepada Allah. Tentu yang lebih banyak dipahami oleh kita adalah kurban dalam arti udhiyah, yakni pelaksanaan yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik lainnya. Maka sedikitnya ada 6 janji Allah dan Rasulnya kepada kita manakala kita mampu melaksanakan perintah Allah ini, yakni melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34 bahwa berkurban adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Dan Allah sudah menjanjikan setiap kita yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya berlipat ganda. Begitu Quran surah Ibrahim ayat 7 yang sudah kita pahami. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa Allah akan menambah nikmat lebih banyak lagi kepada kita. Ini janji yang pertama bagi setiap kita yang berkurban. Allah akan memposisikan kita menjadi orang yang pandai bersyukur, dan orang yang bersyukur Allah janjikan berlipat ganda kebaikan yang didapatkannya. Yang kedua, sahabat, bahwasannya orang yang berkurban adalah bukti sebagai hamba Allah yang bertakwa. Quran surah Al-Hajj ayat 37 memberitahukan itu kepada kita. Dan bukti ketakwaan inilah yang akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Quran surah Al-A'raf ayat 96 memberitahukan itu kepada kita. Allah berfirman, wallahu a'lam bimuradihi wallahu a'lam bisawab, yang artinya sekiranya penduduk negeri ini
beriman, bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Allah sudah dapat memastikan, bahwa Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah bagi setiap kita yang melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua, bahwa berkurban adalah menjadikan setiap kita mendapat posisi pribadi yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah sudah menjelaskan bagi siapapun kita yang mampu menjaga ketakwaan kita, menjadi pribadi yang takwa, Allah sudah menjanjikan Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini yang sangat luar biasa dijanjikan oleh Allah kepada siapapun yang menjaga ibadah kurban, yang konsisten menjaga ibadah kurban. Siapapun kita yang bercoba untuk menjaga amalan-amalan ibadah kurban ini. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bahwasannya kalau kita mampu menjaga ibadah kurban, kita konsisten menjaga pesan-pesan ibadah kurban, maka yang ketiga dapat dipastikan kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak dirindukan di akhirat kelak? Setiap kita dibariskan ketika setiap orang menjerit dengan segala keluh kesahnya di mahsyar kelak, maka Allah memberikan rekomendasi. Rasul mohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya, dan salah satu orang yang mendapatkan jaminan dia diakui sebagai umat Rasulullah, bukan hanya pengakuan semata, tapi Rasul mengakui kita sebagai umatnya. Ya, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Imam Daruqutni dan Baihaqi. Para perawi hadis, para muhorij hadis mendokumentasikan pesan ini, pesan Rasulullah SAW. Rasul bersabda, barang siapa yang mempunyai keleluasaan harta dan tidak mau berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Mangkana lahu sa'atun falam yudohi falayakrobana musodana. Jadi kalau kita mampu berkurban, tidak mau berkurban, maka kata Rasul, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Dengan demikian, kalau kita mampu melakukan itu, kita mampu berkurban, maka kita pun dijanjikan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini janji yang ketiga. Yang keempat, dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita adalah bahwa kita akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Wahai Fatimah, kata Rasulullah, berdirilah dan saksikanlah hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Sahabat, ini janji Allah dan Rasulnya kepada setiap kita yang bisa berkurban, yakni kita akan mendapatkan ampunan Allah. Siapa yang tidak ingin kesalahan dosa-dosa kita mendapat ampunan Allah? Untuk apa kita mendapat ampunan Allah? Supaya kita tidak punya maslahat, tidak punya masalah dengan Allah pada hari kiamat kelak. Dalam bahasa Al-Quran, kita ingin menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dalam posisi mendapat ridho Allah. Begitu Quran surah Al-Fajr, surah ke-89 pada ayat 27 sampai ke 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi radiyatan mardiyah,
agar hidup kita tidak punya masalah dengan Allah. Allah sudah ridho dengan kita. Kita tidak lagi punya beban dosa. Jadi kita berkurban, Rasul memberikan jaminan kepada kita bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Siapa yang tidak rindu dosanya diampuni oleh Allah? Sekali lagi, kenapa semua itu kita rindukan? Agar kita tidak punya masalah dengan Allah. Kalau sudah tidak punya masalah dengan Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah dengan hamba-hambaku, masuklah dalam surgaku. Begitu Allah memberikan panduan kepada kita. Sahabat, cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Jadi poin yang keempat, Allah menjanjikan, Rasulullah memberikan penegasan kepada kita. Siapapun kita yang mampu menjaga konsistensi ibadah kurban kita, maka kita akan mendapat jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka bersyukurlah yang beberapa waktu yang lalu di bulan Dzulhijjah, khususnya di tanggal 10 sampai hari-hari tasyrik, kita sudah melakukan itu dan bisa melaksanakan ibadah kurban. Semoga seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, kita dipantaskan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Semoga tahun depan kita pun mendapatkan kesempatan yang sama. Allah berkahkan rezeki kita, berkahkan usaha kita, berkahkan kehidupan rumah tangga kita dan anak-anak kita, sehingga kita pun dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah kurban. Sahabat, cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, bahwasannya Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan kepada kita bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang berpahala besar. Imam Ahmad dan Ibnu Majah mendokumentasikan pesan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda bahwa pada setiap lembar bulunya itu kita akan memperoleh satu kebaikan. Berapa jumlah hewan kurban, berapa jumlah bulu hewan kurban, kita tak mampu menghitungnya. Dan Rasul menjanjikan setiap lembarnya adalah satu kebaikan. Nah, oleh karena itu, maka sudah sepantasnya setiap saat kita berusaha memastikan bahwa kita bisa melakukan itu, yakni berkurban. Sahabat, cinta keluarga yang sama-sama ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat dipastikan janji Allah kepada kita, janji Allah dan Rasulnya buat kita bagi siapapun yang berkurban, yakni kita akan mendapatkan kesaksian yang indah dari hewan kurban di akhirat kelak. Dia datang menjadi saksi tentang kebenaran diri kita. Dia menjadi saksi tentang keikhlasan kita. Mereka akan menjadi saksi tentang kesungguhan kita. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim menegaskan itu kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban akan jatuh ke suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir menyentuh tanah. Maka berbahagialah setiap kita yang setiap tahun Allah anugerahkan rezeki kepada kita, keimanan kepada kita, sehingga kita mampu melakukan ibadah kurban. Sahabat, paling tidak 6 hal menjadi catatan kita, memotivasi setiap kita. Allah telah menjanjikan kepada kita bahwasannya ibadah kurban bentuk syukur kita kepada Allah, dan setiap orang yang bersyukur Allah akan melipat gandakan pahalanya, kebaikannya, keberkahannya dalam kehidupannya. Yang kedua, kita diposisikan sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah, dan setiap orang yang takwa Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi bagi siapapun yang mampu meraih posisi takwa. Salah satunya lewat ibadah kurban. Yang ketiga,
kita akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada tara kebahagiaan begitu luar biasa manakala kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini menjadikan tiket khusus bagi setiap kita untuk mendapatkan syafaatnya. Yang keempat, kita akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Yang kelima, ibadah kurban termasuk ibadah yang berpahala besar, dan hewan kurban menjadi saksi kebenaran, keimanan, kejujuran kita sebagai hamba Allah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk yang dipantaskan oleh Allah setiap tahun dalam Idul Adha kita mampu melaksanakan ibadah kurban. Semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita dan menjadikan setiap langkah kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.